Joko Tingkir. Nama asli Joko Tingkir adalah Mas Karebet, putra Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenongo. Ketika ia dilahirkan, ayahnya sedang menggelar pertunjukan wayang beber dengan dalang Ki Ageng Tingkir. Kedua Ki Ageng ini merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Sebelum menggali lebih jauh cerita ini, kami mengajak Anda untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, like, dan share agar bersama-sama kita mengupas jauh cerita-cerita Nusantara untuk memperkaya diri kita dalam mengenal siapa diri kita. Yuk kita buka lembar pertama. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan tutup usia. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap kerajaan Demak. Setelah kematian suaminya, Nyi Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, Mas Karebet diambil sebagai anak Nyai Ageng Tingkir atau janda dari Ki Ageng Tingkir. Mas Karebet tumbuh dijadikan pemuda yang gemar bertapa dan dijuluki Joko Tingkir. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijogo. Joko Tingkir juga berguru pada Ki Ageng Antoro dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng, yaitu Ki Jurumartani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Babat Tanah Jawi selanjutnya mengisahkan Joko Tingkir akan mengabdi ke ibu kota kerajaan Demak. Di sana ia tinggal di rumah Nyai Gondo Mustoko atau saudara Nyi Ageng Tingkir yang dijadikan perawat Masjid Demak berpangkat lurah dan disebut sebagai Lurah Ganjur. Joko Tingkir ahli menarik simpati Raja Demak yakni Trenggono, sehingga ia dinaikkan dan dijadikan kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiro Tamtomo. Beberapa waktu kemudian, Joko Tingkir bekerja menyeleksi menerima prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadung Ngawuk yang sombong dan suka pamer. Joko Tingkir lalu menguji kesaktiannya, dan Dadung Ngawuk pun tewas hanya dengan memakai sodok kinang. Akibatnya, Joko Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. Lalu Joko Tingkir berguru pada Ki Ageng Banyubiru atau Ki Kebo Kanigoro, yakni saudara tua dari ayahnya. Setelah mandek, ia kembali ke Demak bersama ketiga murid lainnya, yaitu Mas Monco, Mas Wilo, dan Ki Wurangil. Rombongan Joko Tingkir menyusuri Sungai Kedung Srengenge memakai rakit. Lalu muncul kawanan siluman buaya dan menyerang, akan tetapi bisa ditaklukkan oleh ketiganya. Bahkan kawanan buaya tersebut lalu membantu mendorong rakitnya sampai ke Demak. Masa itu Trenggono sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Joko Tingkir melepas seekor kerbau gila yang dinamakan sebagai Kebo Danu yang sudah diberi mantra. Kerbau itu mengamuk, menyerang pesanggrahan raja. Di mana-mana tidak ada prajurit yang mampu melukainya. Joko Tingkir tampil menghadapi kerbau gila. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas tingkah laku yang dipergunanya itu, Joko Tingkir diangkat kembali dan dijadikan Lurah Wiro Tamtomo.
Kisah dalam babat tersebut seolah hanya kiasan bahwa setelah dipecat, Joko Tingkir menciptakan kerusuhan di Demak dan ia tampil sebagai pahlawan yang meredakannya. Oleh karena itu, ia pun mendapatkan simpati raja kembali. Prestasi Joko Tingkir sangat cemerlang meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam babat Tanah Jawi. Hal itu bisa diamati dengan dinaikkannya Joko Tingkir sebagai Raja Muda Pajang bergelar Raja Muda Adiwijaya. Ia juga menikah dengan Ratu Mas Cempoko, putri dari Raja Trenggono. Sepeninggal Trenggono pada tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta menjadi raja. Tapi ia tewas dibunuh oleh Aryo Penangsang atau sepupunya yang berasal dari Kerajaan Jipang. Pada tahun 1549, Aryo Penangsang membunuh karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah dari Aryo Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Sedolepen. Sewaktu itu, ia menyelesaikan sholat asar di tepi Bengawan sore. Pangeran Sekar merupakan saudara kandung yang lebih muda dari Trenggono, sekaligus juga merupakan murid pertama dari Sunan Kudus. Pembunuhan-pembunuhan ini diterapkan dengan memakai keris Kiai Setan Kober. Selain itu, Aryo Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat, yang dijadikan Bupati Jeporo. Setelah itu, Aryo Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Adiwijaya di Pajang. Akan tetapi gagal. Justru Adiwijaya menjamu para pembunuh dengan baik serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Aryo Penangsang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat, yakni adik Sunan Prawoto, mendesak Adiwijaya supaya menumpas Aryo Penangsang karena hanya ialah yang setara kesaktiannya dengan Raja Muda Jipang tersebut. Adiwijaya segan memerangi Aryo Penangsang secara langsung karena mereka sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan yang sama-sama murid Sunan Kudus. Maka Adiwijaya pun mengadakan sayembara. Barang siapa bisa membunuh Aryo Penangsang akan mendapatkan tanah padi dan Mentaok atau Mataram sebagai hadiahnya. Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Antoro, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Jurumartani atau kakak ipar Ki Ageng Pemanahan berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Raden Sutawijaya atau Ki Ageng Pamanahan bisa membunuh Aryo Penangsang setelah menusuk tombak Kiai Pleret ketika Aryo Penangsang menyeberang Sungai Bengawan sore dengan mengendarai kuda jantan bernama Gagak Rimang. Hal ini diperkuat dengan mitos siapa yang menyeberang sungai duluan, maka dialah yang kalah. Nah, siasat ini dilakukan oleh Ki Ageng Pamanahan karena mengetahui bahwa Gagak Rimang merupakan kuda jantan tertangguh pada saat itu. Maka mereka membawa kuda betina sebagai umpan agar Gagak Rimang hilang kendali karena nafsu birahi, sehingga Aryo Penangsang pun tidak mampu mengendalikan Gagak Rimang, sehingga Gagak Rimang menyeberangi sungai dan akhirnya Aryo Penangsang tewas tertusuk oleh tombak Kiai Pleret. Setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat kerajaan dipindahkan ke Pajang dengan Hadiwijaya sebagai
raja pertama. Demak setelah itu dijadikan kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang dijadikan raja mudanya. Hadiwijaya juga mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam pemerintahan. Mas Monco dijadikan patih bergelar Patih Monconegoro, sedangkan Mas Wilo Ki Wuranggil dijadikan menteri berpangkat Ngabei. Sesuai akad sayembara, Ki Panjawi mendapatkan tanah Pati dan bergelar Ki Ageng Pati. Sementara itu, Ki Ageng Pamanahan sedang menunggu karena seolah-olah Sultan Hadiwijaya menunda penyerahan tanah Mataram. Sampai tahun 1556, tanah Mataram ditahan oleh Hadiwijaya dan Ki Ageng Pamanahan segan untuk berharap. Sunan Kalijaga yang sebagai guru tampil sebagai penengah kedua muridnya itu. Ternyata argumen penundaan hadiah karena rasa cemas Hadiwijaya ketika mendengar ramalan Sunan Sapen bahwa di Mataram akan lahir sebuah kerajaan yang mampu mengalahkan kebesaran kerajaan Pajang. Ramalan itu didengarnya masa ia dilantik dijadikan raja usai kematian Arya Penangsang. Sunan Kalijaga berharap Hadiwijaya supaya menepati kontrak karena sebagai raja ia merupakan panutan rakyat. Sebaliknya, Ki Ageng Pamanahan juga diwajibkan bersumpah setia kepada Pajang. Ki Ageng bersedia, maka Hadiwijaya pun rela menyerahkan tanah Mataram kepada kakak angkatnya itu. Tanah Mataram merupakan bekas kerajaan kuno bernama Kerajaan Mataram yang masa itu sudah tertutup hutan bernama Alas Mentaok. Ki Ageng Pamanahan sekeluarga termasuk Ki Juru Martani membuka hutan tersebut dijadikan Desa Mataram. Meskipun hanya sebuah desa, namun bersifat perdian atau sima swastantra. Ki Ageng Pamanahan yang setelah itu bergelar Ki Ageng Mataram hanya diwajibkan menghadap ke Pajang secara rutin sebagai bukti kesetiaan tanpa mesti membayar pajak atau upeti. Masa naik tahta kekuasaan Hadiwijaya hanya menyakup wilayah Jawa Tengah saja. Karena sepeninggal Trenggono, banyak daerah bawahan Demak yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam Persekutuan Raja Muda Bangwetan masa itu dipimpin oleh Panji Wiryokromo, Bupati Surabaya. Persekutuan Raja Muda tersebut sedang menghadapi ancaman invasi dari berbagai penjuru, yaitu Pajang, Madura, dan Blambangan. Pada tahun 1568, Sunan Prapen, penguasa Giri Kedaton, dijadikan mediator pertemuan Selang Hadiwijaya, Raja Pajang, di atas negeri yang mereka pimpin. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryokromo diambil sebagai menantu Hadiwijaya. Selain itu, Hadiwijaya juga berhasil mendudukkan Madura setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu bergelar Panembahan Lemak Dhuwur Arosboyo dijadikan menantunya. Dalam pertemuan di tahun 1568 itu, Sunan Prapen untuk pertama kalinya bertemu Ki Ageng Pamanahan dan untuk kedua kalinya meramalkan bahwa Pajang akan ditaklukkan Mataram melewati keturunan Ki Ageng tersebut. Mendengar ramalan tersebut, Hadiwijaya tidak lagi merasa cemas karena ia menyerahkan semuanya pada kehendak takdir. Sutowijaya merupakan putra Ki Ageng Pamanahan yang juga dijadikan anak angkat Hadiwijaya. Sepeninggal ayahnya
tahun 1575, Sutowijoyo dijadikan penguasa baru di Mataram dan diberi hak untuk tidak menghadap selama setahun penuh. Waktu setahun berlalu dan Sutowijoyo tidak datang menghadap. Adiwijoyo mengirim Ngabei Wilomarto dan Ngabei Uranggil untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mereka menemukan Sutowijoyo bersikap kurang sopan dan terkesan akan memberontak. Namun kedua pejabat senior itu ahli menenangkan hati Adiwijoyo melewati surat laporan yang disampaikan secara halus. Tahun demi tahun telah berlalu. Adiwijoyo mendengar kemajuan Mataram semakin pesat. Ia pun kembali mengirim utusan untuk menyelidiki kesetiaan Sutowijoyo. Kali ini yang beranjak merupakan Pangeran Benowo atau putra mahkota, Aryo Pamalat atau menantu yang dijadikan Raja Muda Tuban, dan Patih Monconegoro. Ketiganya dijamu dengan pesta oleh Sutowijoyo. Di tengah keramaian pesta, putra sulung Sutowijoyo bernama Raden Ronggo membunuh seorang prajurit Tuban yang didesak Aryo Pamalat. Aryo Pamalat sendiri sejak awal sudah kurang suka dengan Sutowijoyo sekeluarga. Karenanya, sesampainya di Pajang, Aryo Pamalat melaporkan keburukan Sutowijoyo, sedangkan Pangeran Benowo menjelaskan jikalau peristiwa pembunuhan tersebut hanya kecelakaan saja. Adiwijoyo menerima kedua laporan itu dan berusaha menahan diri. Pada tahun 1582, seorang keponakan Sutowijoyo yang tinggal di Pajang bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keputrian menemui Ratu Sekar Kedaton atau putri bungsu Adiwijoyo. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu anaknya. Ibu Raden Pabelan yang merupakan saudara kandung yang lebih muda dari perempuan Sutowijoyo berharap bantuan ke Mataram. Sutowijoyo pun mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Tingkah laku Sutowijoyo itu dijadikan argumen Adiwijoyo untuk menyerang Mataram. Perang kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak, namun menderita kekalahan. Adiwijoyo makin tergoncang mendengar Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang berperang di dekat Gunung Merapi. Adiwijoyo menarik pasukannya mundur. Dalam perjalanan pulang, ia singgah di makam Sunan Tembayat, namun tidak mampu membuka pintu gerbangnya. Hal itu dianggapnya sebagai firasat jikalau ajalnya segera tiba. Adiwijoyo melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, ia jatuh dari punggung gajah tunggangannya, sehingga harus diusung dengan tandu. Sesampai di Pajang, datang makhluk halus anak buah Sutowijoyo bernama Ki Juru Taman memukul dodo Sutowijoyo, menciptakan sakitnya lebih parah. Adiwijoyo berwasiat supaya anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Sutowijoyo, karena perang antara Pajang dan Mataram diyakininya sebagai takdir. Selain itu, Sutowijoyo sendiri merupakan anak angkat Adiwijoyo yang dianggapnya sebagai putra kedua. Pada kisah rakyat dinyatakan bahwa sebenarnya Sutowijoyo merupakan anak kandung Adiwijoyo dengan anak Ki Ageng Selo. Adiwijoyo alias Joko Tingkir akhirnya tutup usia pada tahun 1582. Beliau dimakamkan di Desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya.
Terima kasih telah menonton video ini, secuil cerita tentang Nusantara. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, dukung kami untuk memajukan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share di media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.